Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar sebagian syarat pendataan tenaga honorer tahun 2022 sangat mudah. BKN memprediksi data honorer bakal membludak. Ini merupakan kabar baik terutama bagi tenaga honorer baru. Kalau tenaga honorer baru bisa terdata ya ke dalam database BKN, apalagi tenaga honorer yang lama ya, pasti terdata dan semoga terdata. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya seperti ini ya. BKN was-was, jumlah honorer membludak saat pendataan. Ini merupakan berita baru 14 Agustus 2022. jpnn.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menyiapkan langkah antisipasi terhadap membludaknya data honorer saat pendataan nanti. Membludaknya data honorer ini menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN, Bapak Suharmen, sudah mulai terbaca. Salah satunya dilihat dari SK pengangkatan honorer cukup hanya dengan Kepala Satuan Kerja atau Satker. Nah, ini adalah salah satu syarat pendataan honorer yang sangat memudahkan ya buat tenaga honorer. Karena di sini SK-nya cukup dari Kepala Satuan Kerja. Kalau di sekolah ya dari Kepala Sekolah. Artinya, kata Deputi Suharmen, hanya dengan SK Kepala Sekolah saja sudah sah. Nih, ini yang bilangnya adalah Deputi dari BKN ya, Bapak Suharmen. Hanya dengan SK Kepala Sekolah saja sudah sah. Sementara sudah rahasia umum jika selama ini kepala sekolah merekrut honorer tanpa melakukan seleksi sebagaimana layaknya. Jujur saja, saya sangat khawatir akan terjadi pembengkakan data yang luar biasa. Apalagi hanya dengan SK kepala sekolah sudah sah, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com 14 Agustus. Dahulu, lanjut Suharmen, dirinya mengusulkan SK pengangkatan honorer itu minimal dari pejabat yang berwenang. Ini dulu ya. Jadi setelah ada perubahan regulasi ya, ini surat dari Kemenpan RB, ternyata cukup dengan SK kepala saja ini sudah sah. Jadi jelas ya, ini syarat sangat memudahkan untuk sebagian tenaga honorer, terutama yang baru-baru ya, yang baru bisa terdata di database BKN, dan apalagi yang lama ya, semoga semuanya bisa terdata. Karena tujuan daripada pendataan ini, sebagian ada yang mengatakan bahwa untuk kelanjutan dalam pengangkatan seleksi PPPK maupun CPNS. Dan berikut ini beberapa syarat pendataan honorer ya yang dianggap sangat mudah terutama bagi tenaga honorer baru. Dikutip dari berita soloraya.com ya. Untuk tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK 2022 harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam surat edaran Kemenpan RB terbaru yang dirilis pada tanggal 22 Juli ya 2022. Dan berikut ini adalah syaratnya ya yang dianggap memudahkan para tenaga honorer. Ini ada di poin 3.
telah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kalau di sekolah ini telah diangkat oleh kepala sekolah ya. Berarti SK-nya SK kepala sekolah. Kemudian ini poin yang sangat menguntungkan ada di nomor 4 lagi. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya menurut admin di sini teman-teman cukup memiliki SK dengan TMT 1 Januari 2021, maka ini akan terhitung 1 tahun pada 31 Desember 2021. Berarti teman-teman yang baru masuk atau masih junior ya, ini bisa terdata di database BKN, apalagi teman-teman honorer yang sudah lama. Dan admin mendoakan ya, semoga tenaga honorer yang baru, yang lama, yang memenuhi syarat ya bisa terdata atau bisa masuk ke dalam database BKN 2022, karena ini ada hubungannya nantinya dengan kebijakan baru tentang penyelesaian tenaga honorer. Admin mendoakan ya, semoga semua tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN, apakah itu PNS maupun PPPK. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.